Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan orientasi P3K, yaitu pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K tahun 2024 yang disusun oleh Sumhya SPD. A. Pendahuluan. A.1 Latar belakang. Peran serta P3K dalam melaksanakan tugas pemerintah sehingga perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Hal ini dilakukan dalam bentuk orientasi bagi P3K agar dapat menjalankan tugasnya di dalam pemerintah sesuai dengan nilai dan etika yang berlaku dengan baik dan benar. A.2 Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. A.3 Waktu dan tempat. Kegiatan orientasi P3K formasi tahun 2023 di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaksanakan selama 3 bulan secara daring dan luring, terhitung mulai dari tanggal 1 Maret sampai 30 Mei 2024. B. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. B.1 Visi dan misi. Visi, terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi 1. Kabupaten Cirebon berbudaya. 2. Kabupaten Cirebon sejahtera. 3. Kabupaten Cirebon agamis. 4. Kabupaten Cirebon maju. 5. Kabupaten Cirebon aman. Masih bagian B, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. B.2 SOTK OPD atau unit kerja. B.2.1 Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan. Secara umum, Dinas Pendidikan memiliki peran utama dalam mengelola, mengawasi, dan mengkoordinasikan sektor pendidikan di tingkat daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kabupaten Cirebon. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan unsur pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang diberi tanggung jawab secara teknis dan administratif dalam bidang pendidikan. Struktur organisasi terdiri dari 1. Kepala Dinas, 2. Sekretariat, 3. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, 4. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, 5. Bidang Pendidikan Non-Formal. B.3 Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai. Adapun tentang penilaian kinerja, 1. Bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja. 2. Dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit. 3. Dilakukan secara objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan. 4. Di bawah kewenangan instansi masing-masing. 5. Didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung. 6. Wajib mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. 7. Hasil penilaian kinerja P3K disampaikan kepada tim penilai kinerja P3K. 8. Hasil penilaian kinerja P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. 9. P3K yang oleh atasan dan tim penilai kinerja P3K tidak mencapai target yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan. Bagian C. Nilai dan etika OPD. C.1 Rensta OPD SMP Negeri 1 Gunung Jati. 1. Standar kompetensi lulusan. 2. Standar isi. 3. Standar proses. 4. Standar penilaian pendidikan. 5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Standar sarana dan prasarana. C.2 SOTK OPD SMP Negeri 1 Gunung Jati. Bisa dilihat pada gambar berikut. C.3 Manajemen tupoksi P3K di OPD SMP Negeri 1 Gunung Jati. Yang pertama, tupoksi P3K. Tugas pokok P3K guru. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Kedua, melaksanakan pembelajaran. Ketiga, mengevaluasi dan menilai pembelajaran. Sedangkan fungsi P3K guru, yang pertama, fungsi instruksional. 2. Fungsi edukasional. 3. Fungsi manajerial. Bagian D. Rencana hasil kerja P3K atau matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak kurang lebih 4 tahun ke depan. Yang pertama, saya akan meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara menggunakan berbagai macam metode yang menarik. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media belajar, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap ekosistem sekolah atau membuat tata nama tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Ketiga, meningkatkan kompetensi diri, yaitu dengan cara mengikuti kegiatan musyawarah guru mata pelajaran MGMP atau mengikuti seminar. Yang keempat, mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekolah. Rencana hasil kerja P3K yang pertama akan meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara membuat mind mapping tentang materi wujud zat. Adapun waktu pelaksanaannya adalah di tahun pertama. Rencana hasil kerja P3K yang kedua yaitu memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media belajar. Kegiatannya melakukan pengamatan ekosistem yang ada di lingkungan sekolah. Tujuannya mengidentifikasikan komponen-komponen yang ada dalam ekosistem. Waktu pelaksanaannya yaitu di tahun kedua. Rencana hasil kerja P3K yang ketiga meningkatkan kompetensi diri. Kegiatannya mengikuti kegiatan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, atau bisa juga mengikuti seminar. Tujuan kinerjanya yaitu menambah wawasan dan meningkatkan
meningkatkan kompetensi diri. Adapun waktu pelaksanaannya dari tahun pertama sampai tahun keempat. Rencana hasil kerja P3K yang keempat, mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekolah. Kegiatannya bisa diisi dengan cara membuat kerajinan dari sampah plastik. Adapun tujuannya mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekolah. Waktu pelaksanaannya yaitu di tahun ketiga. Penutup, simpulan, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Sedangkan sarannya adalah setelah kita mengikuti orientasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. Demikian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.